Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik, ngobrol asik goes to belajar, bergerak, dan berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar setia RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu kali ini di program Ngulik Roadshow dan pagi hari ini saya berada di Aula Koperasi Potri Koning Kabupaten Sumeneb. Pendengar di program Ngulik kali ini di Kamis 3 Juli 2025. Kami selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani pagi Anda. Dan jangan lupa juga untuk nonton live streaming kami di RRI Sumeneb Net. Dan juga Anda bisa like, subscribe, dan komen. Kemudian di Instagram kami Pro1 RRI Sumeneb atau FM 101,3 MHz, AM 1098 kHz, rri.go.id, kemudian aplikasi RRI News dan juga RRI Digital. Pada pagi hari ini di program Ngulik kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber kita dengan topik Koperasi Maju Indonesia Adil dan Makmur. Ini sama dengan tema yang akan diusung pada Hari Koperasi Nasional, pendengar. Tema ini selaras dengan tujuan pemerintah ingin membangkitkan atau memasifkan kembali gerakan koperasi di Indonesia adil dan makmur selaras dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Untuk membahas lebih lanjut kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama bersama Bapak Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian yang Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Sumeneb, Bapak Ahmad Zaini. Dan yang ketiga Ketua Koperasi Potri Koning, Ibu Sri Yuliani. Tapi nggak kalah menariknya karena pada pagi hari ini audiens kita juga luar biasa ya. Kita sudah di Aula Potri Koning ini mengumpulkan berbagai koperasi yang pasti aktif di Kabupaten Sumeneb. Apa kabar Bapak Ibu? Semangat pagi ya pastinya ya. Dan nanti kita juga akan talk juga dengan para audiens seputar koperasi kita. Dan kita juga akan berbincang-bincang secara lanjut bersama 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Supaya semangat biar nggak lesu nih Bapak Ibu, para audiens di Aula Koperasi Potri Koning, saya coba yel-yel ya. Semangat ya, semangat pagi ya. Oke, koperasi maju jaya. Oke, luar biasa, aplaus buat kita semua. Terima kasih banyak semangatnya hari ini untuk setia di RRI. Dan oke, kalau ngobrol-ngobrol terkait dengan koperasi, ini boleh saya bilang Bapak koperasi kita Pak Ramli ini ya. Monggo mic-nya barangkali Pak. Apa kabar Bapak? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, semangat ya. Luar biasa. Luar biasa sekali hari ini. Pak Zaini sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya, walafiat. Bu Yuli? Alhamdulillah Baik ya. sehat juga. Kita kayaknya komposisinya pas nih ya pendengar. Perempuan di pinggir kemudian laki-laki di tengah ya. Oke, baik. Nah terkait dengan koperasi nih pendengar. Ini
kalau saya ingat zaman Bapak Ibu saya katanya nggak hidup kalau nggak ada koperasi. Betul ya Bapak Ibu? Ini updatean dari pemerintah juga, Astacita Presiden kita Prabowo bahwa mendirikan Koperasi Merah Putih Bapak ya. Dan ini langkah-langkah yang masif juga sudah dilakukan. Mungkin bisa update sedikit Pak seperti apa di Kabupaten Sumeneb untuk Koperasi Merah Putihnya Pak Ramli? Baik, terima kasih. Jadi terkini kita dikenalkan dan dihadapkan, bahkan sudah berproses dengan namanya Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Jadi di Sumeneb sebanyak 334 desa kelurahan sudah selesai tuntas proses pembentukannya dan juga sudah legalitas badan hukumnya sudah semua tuntas 100%. Dengan segala tahapan, sebab Koperasi Merah Putih ini kan ada tahapan di awal dikenal dengan tahapan pembentukan mulai dari Maret sampai bulan Juni kemarin. Tinggal pada tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya tergantung pertanyaan nanti saya jawab. Wah hemat sekali Bapak ya jawabannya ya. Dan ini sebagai informasi di 12 Juli nanti Pak ya. Kita rencana di tahapan berikutnya itu namanya launching ya. Kita rencana launching tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan hari koperasi. Tinggal secara teknis bagaimana biar penasaran juga akan saya jelaskan nantilah. Kita semua saya berharap bisa update info ini. Jadi Koperasi Merah Putih ini kan boleh saya tambahkan ya. Monggo. Jadi hakikatnya samalah dengan koperasi-koperasi klasik yang lain. Cuma memang ada hal yang spesifik atau saya sering mengatakan ada yang lex spesialis di Koperasi Merah Putih ini. Di koperasinya sama, yakni pada hakikatnya adalah secara keanggotaan badan atau lembaga ini keanggotaannya adalah orang seorang ya. Bahkan Koperasi Merah Putih ini mengarah ke koperasi primer sebab nyata adalah keanggotaannya orang seorang. Bukan kumpulan badan hukum koperasinya. Dan lokusnya fokus di desa itu sendiri. Jadi keanggotaannya adalah warga desa sendiri. Sehingga dorongannya diharapkan semua warga desa. Jadi Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan ini adalah miliknya desa atau kelurahan. Seluruh warga desa diharapkan bisa bergabung. Ini adalah milik warga desa. Maka disitulah lex spesialisnya. Kekhasan atau pembeda dengan koperasi-koperasi yang lain. Sehingga ketika anggotanya adalah diharapkan semua warga desa, semua merasa memiliki. Kami pastikan dengan semangat dan optimisme itu maka Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan yakin berhasil. Saya harus lantang menyatakan yakin ini berhasil sukses. Suksesnya apa? Dalam rangka kesejahteraan anggota. Anggotanya siapa? Yaitu tadi warga desa. Sehingga saya harus berulang. Warga desa harus optimis, yakin, tapi harus didukung juga dengan kiprah nyatanya. Apa kiprah nyatanya? Paling tidak dimulai dengan menjadi anggota. Jadi kiprah nyatanya sebagai bentuk kepedulian terhadap Koperasi Merah Putih ini. Pertama kami dorong, ayo semua menjadi warga, menjadi anggota koperasi. Mau yang PNS, mau yang petani, pelaku UMKM, termasuk yang sudah menjadi anggota di koperasi yang lain, boleh bergabung di Koperasi Merah Putih. Atau lembaga perekonomian yang lain. Yang sering jadi pertanyaan bagaimana dengan BUMDes? Anggota BUMDes orang per orangnya silakan masuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Berarti disitulah kekhasan pembedanya. Berarti mungkin lebih fleksibel gitu ya Pak ya? Sangat terbuka. Ya,
sangat terbuka, fleksibel. Ketika menjadi anggota, semua bisa berbuat. Kesempatannya sama, sesuai dengan kapasitas, kompetensi masing-masing. Ya. Yang punya usaha atau kegiatan di industri misalnya, di urusan produksi. Kalau di misalnya yang punya bakat bikin ini, industri keripik atau membatik atau apa, silakan. Hasilnya nanti tinggal dikoneksikan ke Koperasi Merah Putih. Kemudian yang di sisi pemasaran, si A sebagai anggota Koperasi Merah Putih punya bakat, punya kelebihan, kemampuan di bidang pemasaran. Silakan bergabung, berkiprah, koneksikan dengan Koperasi Merah Putih ini. Termasuk potensi-potensi yang lain, semua potensi desa itu bisa diakomodir dan dikoneksikan segala sumber dayanya di Koperasi Merah Putih. Namanya juga milik desa. Saya kira itu. Baik, dan pendengar ini Koperasi Merah Putih ini luar biasa, tidak main-main dana yang dikeluarkan dari APBN gitu Pak ya. Karena memang seluruh Indonesia ini punya kewajiban begitu Pak ya, untuk juga menyukseskan UMKM tadi kalau Pak Ramli bilang, kemudian juga kesejahteraan masyarakat desa itu paling penting. Nah sebelum saya kedua narasumber kita nih, saya ingin mencek audiens dulu nih. Masih semangat Bapak Ibu ya? Aduh, kayaknya lebih semangat dari kita nih Pak ya. Nah, saya juga undang para audiens di sini karena para audiens di Aula Koperasi Potrekoning ini juga merupakan apa istilahnya? Kalau saya bilang roda ya. Para beliau-beliau ini yang juga ikut berkontribusi besar menghidupkan koperasi di Kabupaten Sumeneb. Silakan audiens yang mungkin ada aspirasi atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita melanjutkan dialog. Oke, Ibu siapa ya? Di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa? Perkenalkan saya Ibu Arihan Darwini dari Kopmen Wanita Potrekoning. Oke, baik. Mengenai penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi mengenai Koperasi Merah Putih. Ya. Yang kami tanyakan bagaimana mekanisme atau sistem kerjanya dari Kopdes Merah Putih ini. Apakah tidak menjadi saingan dari koperasi yang sudah ada atau melumpuhkan bahkan koperasi yang sudah ada, misalnya Koperasi Wanita Potrekoning. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua ya. Monggo. Oke. Dari Ibu siapa? Terima kasih. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Umul Hasana dari Koperasi Wanita Taman Indah Desa Saroka, Kecamatan Sarongki. Alhamdulillah kami sudah 10 tahun mengelola koperasi dan selama 10 tahun itu kami banyak sekali mengalami kendala-kendala, permasalahan, terutama anggota yang macet. Jadi saya mohon solusinya kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi bagaimana supaya kami menghadapi anggota kami itu supaya pada akhirnya dia itu mau bayar. Karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin secara halus, secara kekeluargaan, bahkan sering kami takut-takuti ya Bu. Bagaimana supaya agar mereka itu bisa lancar bisa aktif ya, ke koperasi kami. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sepertinya ada lagi yang ingin bertanya tapi kita nanti akan ke audiens lagi karena saya juga penasaran terus terang nih. Tadi dari audiens pertama Pak, nah ini khawatir menjadi saingan karena rodanya sama-sama berputar, khawatir lebih kenceng salah satu katanya Pak. Silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Jadi
kehadiran Koperasi Merah Putih itu silakan dengan sudut pandang masing-masing ya. Silakan dengan sudut pandang masing-masing. Artinya apa? Pertanyaannya tadi bagaimana mekanisme pengelolaannya? Di internal itu kan dikenal ada 3 perangkat ya. Ada namanya pengurus, ada namanya pengawas, termasuk forum tertingginya rapat anggota tahunan. Ya. Maka disitulah tata kelola mekanisme manajemennya yang akan menentukan roda atau jalannya manajemen mekanisme pengelolaan Koperasi Merah Putih sendiri. Bagaimana dengan lembaga-lembaga lain termasuk dengan Kopan atau koperasi, dengan BUMDes dan yang lain-lain. Kata kuncinya adalah agar bisa bersinergi. Kita ini badan usaha loh, semua pasti ingin cari untung. Bohong kalau tidak ada persaingan. Ya. Jadi berjalanlah secara alamiah, tidak usah ragu dengan kehadiran Koperasi Merah Putih. Kopan ini Potrekoning di sebelahnya ada KPRI nih. Ada koperasi apa lagi? Ada boleh nyebut merek misalnya, ada Indomaret, ada swalayan yang lain. Berjalan saja ngajar. Kata kuncinya semua jalankan di internalnya masing-masing, tunjukkan kalau koperasi atau lembaga lain di sebelah Koperasi Merah Putih juga berjalan bagus. Koperasi Merah Putih pasti kami dorong agar tampil dikelola dengan bagus, agar semua bisa menarik. Tapi kami yakinkan juga tentu jalannya Koperasi Merah Putih di desa, kita kan fokusnya di desa, benar-benar bisa menjadi wadah yang bisa bersinergi dengan yang lain. Ayo, koperasi lain yang potensinya bisa disinergikan dengan Koperasi Merah Putih, kita jalan bareng-bareng, kita saling berbagi. Maksudnya berbagi peluang. Yang tidak elok itu misalnya Koperasi Merah Putih jual pisang goreng, ya kan. Kemudian Koperasi Wanita Potrekoning di sebelahnya Potrekoning, ya tinggal bersepakat lah. Kalau memang sama-sama harus jual pisang goreng, paling tidak gantian harinya. Kalau hari Senin KMP, hari Selasa koperasi sebelah. Kalau memang harus sama-sama, artinya tidak harus saling mengunci, harus saling menggunting, tapi tinggal apa susahnya komunikasi uang sama-sama di desa. Tapi ingat, desa manapun juga terbuka ruangnya kepada atau dengan desa yang lain. Bahkan Koperasi Merah Putih ini memang konsepnya tidak sekedar nasional, kita akan go internasional ya. Secara IT nanti kita akan buka jejaring seluruh Indonesia. Ini kelebihan Koperasi Merah Putih. Saya harus yakinkan Koperasi Merah Putih punya kelebihan daripada yang lain. Bagaimana yang lain? Ayo bersaing, jangan ragu ya. Semangatnya di situ. Sehingga kata kuncinya berulang, kita optimis di dapur masing-masing, kita ketemu di pertigaan, kita jabat erat. Song-song kesuksesan bersama. Oke, baik. Saya kira itu. Oke, ini sama halnya pendengar dengan pagi hari ini. Kalau Pak Ramli bilang bersinergi ya tadi ya. Pagi hari ini di Aula Koperasi Potrekoning kita juga bersama dengan Koperasi Syariah Al-Ikhlas. Kemudian Forum Kopwan Sumeneb ya dan juga Koperasi Potrekoning itu sendiri. Jadi walaupun ada di kecamatan kota begitu Pak ya. Koperasi ini bisa bersinergi dan sama-sama jalan dan buktinya semua sekarang datang dan bersinergi gitu Pak. Kurang lebih begitu barangkali ya. Oke, baik. Dan pertanyaan kedua tadi. Nah mungkin saya ke Pak Zaini dulu nih. Nah karena Pak Zaini ini kalau saya mengibaratkan. Yang kedua Pak Zaini yang jawab ya? Ya Pak Zaini, oke tenang Pak. Nanti saya ke Pak Ramli lagi, banyak pertanyaannya Pak, tenang.
Pak Ramli ini ibaratnya saya bisa katakan menjembatani begitu Pak ya. Antara para anggota ini koperasi dan dinas. Nah katanya tadi gimana kalau ada yang mangkrak katanya Pak. Ada yang ya mungkin sedikit mager katanya. Males gerak ya kalau anak muda bilangnya. Kalau agak malas, agak susah untuk aktif, membayar, seperti apa barangkali bisa diberikan solusi pada audiens kita. Silakan Pak Zaini. Terima kasih. Tadi memang ada penanya dari Koperasi Wanita Taman Indah saya kira dari Kecamatan Serunggi, Desa Sarokah. Itu juga koperasi desa. Hafal sampai ya? Ya, hafal. Saya ini hafal Ya, sampai ya. Itu Oke, namanya silakan. yang menanya Ibu Umol. Oh selaku oke ketua. baik, silakan dilanjut Pak. Memang kita sering ke lapangan dalam rangka kegiatan itu memang bervariasi dalam rangka untuk bagaimana supaya koperasi itu tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di mana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang dan badan hukum koperasi yang merupakan usaha kekeluargaan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini apa yang disampaikan oleh Ibu Mul tadi dari koperasi Taman Indah, bahwasanya memang tidak hanya mungkin di di Taman Indah itu yang merupakan kegiatan simpan pinjam yang notabene-nya yang banyak anggotanya kurang aktif dalam rangka untuk menyelesaikan masalah kegiatan simpan pinjamnya, yaitu istilahnya yang nunggak di koperasi. Hal ini memang sudah beberapa langkah yang kita informasikan, kita sampaikan, yaitu bagaimana kita untuk menyeleksi dalam pemberian kredit itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para anggota. Kadang-kadang kebutuhan itu tidak untuk produktif tapi untuk konsumtif, sehingga untuk pengembalian daripada anggota pada koperasi itu sehingga ada nunggak. Sehingga saran kami memang di lapangan itu agar membuat tim verifikasi dalam rangka untuk menagih, memberikan motivasi dan juga bagaimana supaya hal itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan falsafah koperasi itu sendiri, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, keuntungannya dan sebagainya. Hal itu yang kami harapkan untuk seluruh koperasi mungkin di Kabupaten Sumeneb, karena ini pendengarnya mungkin termasuk kepulauan, kepulauan dan daratan, tolong. Apalagi sekarang rupanya sudah juga banyak yang aktif, terutama Kepulauan Sapekan kayak kira itu sudah memberikan kontribusi juga dalam mengembangkan, menumbuhkan koperasi di Kabupaten Sumeneb, sehingga bisa apa yang kami sampaikan ini termasuk tadi Koperasi Merah Putih itu bisa bersinergi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas itu betul, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumeneb melalui koperasi. Ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Oke. Saya kira itu. Baik. Oke, kalau kata Pak Zaini tadi ini harus diverifikasi gitu ya untuk kejelasannya, karena memang tidak semuanya produktif, tapi ada yang sebagian konsumtif. Nah, untuk kita coba cek ya ke Ketua Kopwan Potrekoning nih ya, apakah memang betul-betul dilakukan verifikasi dan validasi data. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, pastikan di Ngulik Roadshow RRI Sumeneb. Ngulik, ngobrol asik goes to, belajar, bergerak, dan berdampak.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngulik, ngobrol asik goes to. Belajar, bergerak, dan berdampak. Baik, terima kasih Anda masih di Ngulik Roadshow, pendengar Koperasi Maju Indonesia Adil dan Makmur. Jangan lupa untuk nonton live YouTube kami hari ini. Rugi bagi Anda para anggota Koperasi Merah Putih atau koperasi konvensional ya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kalau pengen pintar, lebih pintar, karena kita sudah dengan pakarnya nih hari ini. Rugi kalau Anda nggak nonton siaran kita kali ini. Nah, tadi verifikasi dan validasi, ini sebenarnya untuk security ya, keamanan begitu ya, untuk keamanan dari perputaran koperasi itu sendiri supaya tetap bertahan, tetap hidup. Ini apakah memang dari Koperasi Potrekoning sendiri dilakukan hal demikian, Bu Yuli? Baik, saya jelaskan karena ini koperasi tidak luput dari adanya tunggakan, dimanapun pasti. Apalagi koperasi wanita ya Bu ya, biasanya itu banyak sekali. Nah untuk mengantisipasi itu selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekopinda, trik ini yang kami jelaskan itu dari Koperasi Potrekoning. Nah sebelumnya kami itu Koperasi Wanita Potrekoning sudah punya trik Ibu. Jadi sebelum kita memberikan pinjaman yang terlalu banyak kepada anggota, kita itu punya namanya sistem. Ya, jadi karena di kami itu tidak ada jaminan fisik, yang ada tuh jaminannya sistem, yaitu sistem tanggung renteng. Nah itu yang merupakan salah satu manajemen risiko kami, ya untuk menanggulangi, meminimalisir adanya tunggakan macet. Nah seperti itu. Di mana penerapan sistem tanggung renteng itu melalui 3 unsur, yaitu kelompok, adanya kewajiban, dan adanya ikatan atau perjanjian. Nah itu, kenapa harus kelompok? Karena sistem tanggung renteng itu harus dilaksanakan dalam satu kelompok yang terdiri dari orang-orang ya, yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah di mana dalam kelompok itu Ibu, itu ada saling kepercayaan, ada tanggung jawab bersama, ada keterbukaan, juga ada berbagi resiko. Nah jadi di anggota kami sebelum menjadi anggota itu sudah kami pahamkan dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng. Ya, kewajiban karena memang dalam kelompok itu ada kewajiban-kewajiban harus dipenuhi. Terus yang ketiga itu adanya perjanjian. Jadi dalam kelompok itu juga ada perjanjian atau aturan yang menekan atau masuk ikatan ya bahwa peraturan tanggung renteng itu seperti apa.
Nah seperti itu. Jadi sebelum ibu memberikan pinjaman tuh harus ada manajemen resiko. Cuman manajemen resiko tiap koperasi itu beda. Di koperasi Potrekoning kebetulan adalah sistem tanggung renteng. Itu yang memperkuat kami koperasi ini sampai sekarang. Ya, tujuannya gimana sih Bu Yuli cara kerja sistem tanggung renteng biar ibu-ibu juga semua paham apa sih tanggung renteng. Karena selama ini ada asumsi dari masyarakat bahkan dari anggota sendiri bahwa tanggung renteng itu membayari hutang dari anggota yang lain atau temannya. Nah itu yang keliru. Kami sebelum anggota menjadi masuk menjadi anggota kami, itu kami berikan sosialisasi maksud dan pemahaman sistem tanggung renteng itu seperti apa. Jadi kalau membayar hutang dengan tanggung jawab bersama itu beda. Ya, kalau membayar hutang misalkan si A ada tunggakan sebesar 10 juta misalkan. Nah itu dibayari oleh satu orang. Sedangkan tanggung jawab bersama ada tunggakan itu kita tanggung bersama-sama. Jadi dalam satu kelompok ada 20 orang, ada 10 ya itu yang menanggung resiko tersebut. Dan tanggung jawab itu kami berikan seringan mungkin. Jadi tidak kami membebani 10 juta harus dilunasi. Tidak, tapi kami banyak cara misalkan dengan cara urunan 50.000 atau misalkan kita potong dengan pencairan pinjaman itu sebesar yang disepakati. Nah untuk tanggung renteng sendiri itu Ibu jelas ibu-ibu sudah mungkin ibu-ibu nanti mengetahui. Jadi adanya sistem tanggung renteng di kelompok kami itu di anggota kami itu setiap ada pinjaman, pengajuan pinjaman itu harus dibahas di kelompoknya. Karena kelompok yang tahu bagaimana karakter dari anggotanya. Makanya itu ada kelompok. Jadi misalkan si anggota menginginkan pinjaman sebesar nominal tertentu itu disetujui tidak oleh anggota yang lain. Jadi harus transparan, harus ada keterbukaan. Kalau tidak disetujui berarti harus diturunkan sampai mencapai nominal yang disepakati. Seperti itu. Setelah disepakati oleh anggota, tanda tangan semua anggota yang sudah menyetujui. Ada kesepakatan berarti ya? Ada kesepakatan di situ. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berarti secara otomatis anggota yang bertanda tangan itu sudah paham, sudah memang harus bertanggung jawab. Ini sistem penagihannya berarti dari anggota itu sendiri? Iya. Jadi dimulai dari bawah. Setelah itu kita dari persetujuan anggota belangko itu SPP itu surat perjanjian itu dilanjutkan diserahkan kepada PPL kami untuk dievaluasi ulang Ibu. Jadi kita dari anggota tidak langsung mengiyakan. Jadi dievaluasi dulu dari PPL karena PPL juga yang memantau, yang mengetahui kondisi anggota di kelompok untuk di tingkat kelayakannya. Apakah layak si A mendapatkan pinjaman seperti ini Baru itu dilanjutkan ke pengurus untuk di ACC. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian admin untuk proses pencairannya. Nah alurnya seperti itu. Jadi alurnya itu sangat ketat, bukan langsung anggota pinjam berapa disetujui ya ibu-ibu ya. Jadi diseleksi dahulu Ibu. Baik, begitu. Baik. Iya. Jadi memang ini sistem kehati-hatian itu sangat diperlukan. Betul, sistem kehati-hatian. Baik. Tapi saya rasa Pak Zaini dan Pak Ramli sepakat kalau sistem tagihnya lebih baik ibu-ibu ya daripada bapak-bapak ya. Ya karena biasanya yang sering menagih ini kalau di rumah tangga itu ibu-ibu gitu ya Pak ya. Lebih luluh kalau benar. Akan luluh. Setuju berarti ya bapak-bapak ya. Dan baik, dan pendengar di Aula Koperasi Potrekoning ini juga hadir Ketua Forum Koperasi Wanita Sumeneb, Bu Umi Habibah ya Ibu ya. Bu Umi, kabar baik hari ini Bu Umi ya? Alhamdulillah baik. Loh ini yang tanya tadi Bu Umi ternyata Ketua Kopon Wanita ya? Umul tadi. Oh bergeser, tempat duduknya sama. Bukan. Ini Umi. Berarti saya sudah mulai hilang fokus nih ya Bapak Ibu ya. Gara-gara dari tadi bicarain
koperasi katanya. Karena saya mikir tanggungan saya tinggal berapa ya di koperasi saya gitu. Oke, bercanda. Mohon maaf Ibu. Ibu Umi Habibah dan juga hadir Ketua Koperasi Syariah Al-Ikhlas Kemenak Sumeneb. Oke, Pak Joni sedang OTW ya barangkali. Oke, Bu Umi, ini koperasi wanita sudah lama Ibu ya ini berdirinya ya kalau untuk diketuai oleh Bu Umi sendiri? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kebetulan kami ini Ketua Kopwan Nahdliatun Nisa Kebun Agung. Dan kami juga mendapatkan amanah tanggung jawab sebagai Ketua Forum Kopwan Kabupaten Sumeneb. Itu. Ini terkait dengan pertanyaan dari ibu-ibu tadi ya, terkait yang pertama adalah bagaimana mekanisme tadi dengan keberadaannya sekarang marak lagi koperasi merah putih. Dan itu kemarin kami di forum sudah kita bahas bahwa kita forum jadi Kopwan yang ada di Kabupaten Sumeneb kita di tahun 2009 sampai 2010 itu di seluruh desa di di Jawa Timur itu sudah dibentuk oleh Pak Karwo waktu itu juga sama mungkin dengan Kopwan Merah Putih. Jadi cuma koperasi kalau yang sekarang kalau dulu kan Kopwan. Akan tetapi seiring berjalanan waktu maka kemudian kami waktu itu bersama-sama dengan teman-teman Kopwan itu membentuk suatu wadah, maka dibentuklah wadah namanya forum. Dan di forum itu sendiri juga kemudian kami berkembang. Di antara tujuannya adalah bagaimana kita untuk bisa yang pertama adalah memudahkan komunikasi kita di antara sesama koperasi dan juga untuk memecahkan sebuah problem ketika ada di Kopwan itu sendiri. Ya. Juga fungsi lainnya adalah memudahkan komunikasi antara koperasi Kopwan dengan dinas. Jadi untuk menjembatani itu. Di sana lah. Kemudian itu adalah salah satu untuk meminimalisir problem yang ada di Kopwan di Kabupaten Sumeneb. Termasuk tadi adalah persoalan yang dipertanyakan oleh ibu-ibu adalah bagaimana kalau ada tunggakan. Insya Allah hampir sama dengan yang disampaikan Ibu Yuli. Ibu Yuli ya. Ya, dengan menggunakan tanggung renteng. Dan alhamdulillah ketika kita menggunakan, ini yang saya sebutkan bukan Kopwan per orang ya, akan tetapi saya sebagai pengurus forum. Dan kebetulan di forum kita sudah punya yang namanya koperasi sekunder. Yang anggotanya adalah Kopwan-Kopwan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu dan itu sangat membantu sekali untuk bertumbuh kembangnya Kopwan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi dengan modal dan yang dari koperasi, oleh koperasi jadi bukan anggota per anggota, jadi sudah koperasi per koperasi dan itu sangat menunjang sekali untuk penunjang permodalan di Kopwan-Kopwan tersebut. Jadi untuk bertumbuh kembangnya jadi sangat bisa dibantu oleh koperasi sekundernya. Ya, dan alhamdulillah karena di situ kan juga sudah dibentuk di tiap-tiap kecamatan ada koordinator kecamatannya. Oleh karena itu sangat sangat membantu sekali terhadap perjalanan koperasi sekunder itu. Ketika tadi kita juga melakukan yang namanya yang disampaikan dengan Bu Yuli adalah tanggung renteng. Jadi ketika masuk menjadi anggota sekunder itu sudah melalui penyaringan di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu alhamdulillah kalau koperasi sekunder yang ada di Kabupaten Sumeneb insya Allah minim dengan problem yang namanya penunggakan. Alhamdulillah. Ya,
terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami kabarkan dan yang kami sampaikan kepada seluruh hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Umi. Pak Ramli, kalau dilihat ya ternyata ini para ibu-ibu dan bapak-bapak di sini nih memudahkan ini ya pekerjaan Pak Ramli gitu ya. Karena kaki tangannya saya kalau mendengar kompleks sekali penjelasannya sepertinya sudah mahir gitu Pak ya. Sampai dikatakan tadi minim minim accident katanya tadi oleh Ibu Umi nih. Betul, kami memang benar-benar ya bermitra, bersinergi, berkolaborasi, bahkan agenda rutin 3 bulanan ya Bu ya. Iya. Kita susun bareng, kita bikin agenda turun ke kecamatan-kecamatan, berangkat bersama dari kantor kami, kita fasilitasi juga kendaraannya. Yang kebetulan ketika BBM-nya habis juga dibantu nih sama ibu-ibu Kopwan. Itu non budgeter juga, jadi senang banget. Pertemuan rutinnya juga di kantor kami, jadi banyak yang bisa kita raih. Kita saling sharing, tidak hanya melempar masalah. Justru kami mendorongnya, ayo di koperasi satunya yang punya kegiatan yang bisa diketuk tularkan, kita berbagi sukses. Jangan hanya berkeluh kesah, saya mendorongnya ke sana sampai. Kita coba bergeser, jangan hanya selalu bahas masalah. Ayo yang punya kesuksesan, kita berbagi sukses, berbagi kunci kesuksesan. Itu ternyata bikin motivasi juga. Sebab kalau hanya pertemuan selalu hanya bahas masalah, justru malas juga, jangan-jangan besok hanya bahas masalah lagi. Justru kita geser sudah mindsetnya. Pertemuan berikutnya di Kopan, di salah satu koperasi ada yang akan cerita kesuksesan. Maka itulah yang bikin penasaran. Itu jadi progresif gitu Pak ya. Bapak Ibu ada kurang anggota enggak? Saya mau daftar nih kayaknya. Boleh. Bisa ya? Waduh langsung bisa katanya. Mulai di Koperasi Merah Putih lah. Langsung mulai di Koperasi Merah Putih. Aduh, wah saya banyak nih yang ngincer ternyata. Koperasi saya aja katanya tadi. Oke baik, ini tadi ada audiens yang ingin bertanya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari audiens kita. Oke silakan Bapak. Dari siapa, dari mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hashim, Ketua KUD Sumber Sumi Bluto. Alhamdulillah dalam kesempatan ini momen yang sangat pas, yang tentunya yang hadir dari beberapa koperasi, baik Pokwan ataupun koperasi yang lain. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Kadis, juga Bapak Seni selaku pengurus Ketua Dikopinda, Diktutman, sehingga mengatakan kita syukuran dan sekaligus tik and give dalam kehidupan koperasi. Untuk itu, secara singkat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan Merah Putih, Koperasi Merah Putih. Mohon dijelaskan pola kerja, karena sebelumnya itu beberapa selendingan, kalau di sini Bapak sudah mengatakan 100% sudah dilaksanakan. Dari itu, saya termasuk pengurus Ketua KUD Sumber Semi Bluto. Memang ada semacam pola pikir, artinya tidak berkesinambungan masih, tidak ada kesejalanan itu. Karena apa? Ketidakterbukaan dalam pembentukan kepengurusan. Untuk itu di desa itu saya mau tanya sekarang langsung pada Pak Kadis. Pak Kadis, kepengurusan di desa itu, Koperasi Merah Putih di desa, apakah dititik poinkan pada perangkat desa atau pengurus-pengurus yang lainnya? Termasuk ya mahasiswa atau jebolan apa yang pola berpikirnya lebih sehat. Sehingga nantinya itu
di dalam menjalankan koperasi itu tidak ada semacam main standing. Saya sebagai pengurus koperasi mau bergerak bagaimana ini? Satu. Baik. Yang kedua. Singkat saja Pak, silakan. Ya, yang kedua terus terang saja, selentingan juga itu Koperasi Merah Putih ada semacam bantuan khusus ke desa. Jadi kami sebagai Ketua KUD terus terang Pak, yang eksis di Kabupaten Sumeneb masih zamannya Al-Mukarram Bapak Sus ya, selaku Pak Kadis. Itu kurang lebih 40 yang eksis. Sekarang masih tinggal sisa 5 termasuk KUD Sumber Semi Bluto, pengurusnya ada, kegiatannya ada, kantornya ada. Untuk itu sebagai tolak ukur perkembangan dengan kehadiran Koperasi Merah Putih. Saya kira itu sementara, nanti bisa estafet Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi katanya per 3 bulan ada pertemuan, nanti bisa di-include juga yang Koperasi Merah Putih agar ini Pak ya lebih bersinergi gitu. Silakan dijawab Pak Ramli. Baik, terima kasih. Jadi Koperasi Merah Putih makanya sengaja tidak saya jelaskan tuntas di awal, ya inilah biar komunikatif. Bahkan jangan selesai di forum ini Pak, kami terbuka 24 jam, jangan lebih 24 jam ya, 24 jam. Baik, Koperasi Merah Putih di proses pembentukannya itu memang istimewa Pak. Ada kekhasan ya, jadi harus melalui forum musyawarah desa khusus namanya. Itu bedanya dengan koperasi-koperasi yang lain. Kalau koperasi yang lain kita sekarang inilah. Cukup 20 orang bersepakat punya kepentingan sama, ayo bentuk koperasi selesai. Ya tinggal berproses ke tahapan berikutnya. Tapi Koperasi Merah Putih tidak ada forum lain kecuali forum musyawarah desa khusus namanya. Mosdesus ini pasti harus ada minimal 3 unsur. Fasilitasinya lewat kepala desa, pemerintah desa bersama BPD dan melibatkan unsur masyarakat. Tanpa 3 unsur ini tidak sah namanya nanti. Produk Koperasi Merah Putihnya tidak sah. Nah, itulah kekhususan leg spesialisnya Koperasi Merah Putih. Berbagai pandangan ya bahwa penunjukan, pemilihan atau apapun namanya sampai terbentuk pengurus, pengawas. Makanya biar clear masuk dulu di koperasi Pak, di Koperasi Merah Putih. Kalau melihat dari luar silakan boleh pandangannya, oh itu tidak pas, orangnya itu tidak pas dan semacamnya. Tapi pastinya namanya juga forum Mosdesus, musyawarah desa khusus. Mau tidak mau kita sudah wajib mengakui akan legalitasnya. Di awal sudah selesai dibentuk. Dalam perjalanannya ke depan, kita selaku warga desa, saya bilang kita bukan hanya sampean ya. Saya nih seorang Ramli kepala dinas di desa saya punya hak menjadi anggota koperasi. Bahkan dorongan kami semuanya ayo masuk di Koperasi Merah Putih. Ketika sudah menjadi anggota semua punya hak dan kewajiban yang sama, setara. Memang ada yang secara khusus diatur, kalau di pengurus pasti dipilih oleh anggota ya. Baik. Kemudian pengawas pun sama. Tapi khusus ketua pengawas memang diatur khusus secara ex officio yakni kepala desa. Itu selaku ketuanya. Maka disitulah kelebihan, saya nyatakan kelebihan lagi. Sebab kepala desa secara ex officio yang nyata-nyata pilihan rakyat sedesa itu waktu dinobatkan sebagai kepala desa, maka otomatis punya power lebih nih untuk melakukan pengawasan. Itu mungkin pertimbangan dari pemerintah. Tidak selesai di situ. Hasil pemilihan, penetapan pengurus pengawas di awal ini, ketika ditetapkan perjalanan 1 tahun, di akhir tahun berikutnya ada namanya
forum tertinggi rapat anggota tahunan. Maka disitulah semua bisa dievaluasi. Si A yang katanya sudah dinobatkan terpilih sebagai pengurus untuk masa bakti maksimal 5 tahun misalnya, tahun depan bisa diganti. Oke, baik. Ketika sudah nyata-nyata kinerjanya tidak bagus. Baik. Makanya jangan pesimis. Siapapun termasuk kepala desa juga bisa diganti, Pak. Kalau sudah tidak beres. Oke, baik. Apa tidak beresnya? Harus melakukan pelanggaran dulu dong. Harus diberhentikan dulu. Ketika berhenti jadi kepala desa, otomatis tidak jadi ketua pengawas. Oke, baik. Artinya semua tidak abadi. Oke. Tapi harapannya Koperasi Merah Putih tetap eksis, abadi, berjalan dengan baik berkat dukungan semua warga desa. Baik. Jangan hanya ditimbakan ke pengurus. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Tidak ada yang abadi termasuk roadshow kita juga kali ini karena waktunya terbatas ternyata pendengar. Terakhir Bu Yuli. Nanti Pak dengan saya. Nah itu bisa berlanjut. Jangan lupa panggil saya juga Pak. Closing statement dari masing-masing narasumber kita. Bu Yuli selaku Ketua Koperasi Potrikoning. Singkat saja closing statement yang menyemangati kita semua. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi harapan dan himbauan saya kepada ibu-ibu pegiat koperasi ini ya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada anggota, kepada masyarakat juga. Jadi kita sebagai ketua dan pengurus bukan hanya intinya mengelola koperasi kita yang ada, tapi bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat bagi masyarakat juga, sehingga kita sebagai pengurus, sebagai ketua itu dapat kualitasnya nyata begitu. Bisa menggerakkan masyarakat untuk berkoperasi. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Silakan Pak Zaini. Pesan singkat saja. Terima kasih. Pertama informasi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sustono. Memang pertama untuk Hari Koperasi Nasional direncanakan di Pak Ramli, tempat ya. di Klaten, Pak. Dan untuk Jawa Timur rencananya mau ditempatkan di Jawa Timur di Bojonegoro. Oke, baik. Sebagai informasi, karena saya dapat informasi dari Dekopinwil Provinsi Jawa Timur dan rencana tanggal 19 Juli yang di Klaten dan tanggal 17 Juli rencananya juga di ini. Dan yang kedua harapan kami dari Kopinda Kabupaten Sumeneb agar koperasi diharapkan selalu bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi koperasi. Sehingga hal ini sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya koperasi di Kabupaten Sumeneb. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 3 narasumber. Pak Ramli bisa lanjut nanti ya, karena waktu kita terbatas. Mohon maaf dan pendengar tuntas sudah kebersamaan kita. Terima kasih Ibu Yuli, Ketua Koperasi Potrikoning, kemudian Pak Zaini, Ketua Dekopinda, dan Pak Ramli, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sumeneb. Dan pendengar, ini ya sebelum kita mengakhiri yel-yel kita, koperasi inilah yang membersamai kita ya, yang setia bersama kita walaupun saldo kita nggak nambah-nambah. Oke, terakhir closing sebelum kita mengakhiri ya, biar kita semangat yel-yel kita ya, kita bareng-bareng ya. Ini menyongsong hari jadi koperasi. Koperasi maju, jaya, jaya, anggota sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik, ngobrol asik goes to. Belajar, bergerak, dan berdampak.